Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat dengan judul Bunga di Batu Karang. Cerita silat fiksi ini berlatar belakang Kemelut Kasunanan Surakarta. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana kabar penggemar BDBK semuanya? Eyang doakan semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat ini. Bunga di Batu Karang. Episode 9 Bab 2. Dipanala yang kemudian meninggalkan Longkangan, karena ia tidak mau mengetahui rahasia itu lebih banyak, duduk di serambi gandok seorang diri. Ia melihat beberapa orang penjaga regol yang sedang berganti tugas. Dalam kesibukan para pengawal di senja hari itu, Dipanala justru merasa hatinya terlalu sepi. Ia merasa bahwa tidak ada sesuatu yang dapat dikerjakan. Apapun yang dilakukan rasa-rasanya tidak akan bermanfaat sama sekali. Bahkan berbuat baik pun agaknya tidak akan menguntungkannya. Seandainya ia mencoba mencegah Rudira, karena yang akan dilakukannya itu benar-benar berbahaya, tentu anak muda itu akan salah paham. Dan ia akan dianggap sebagai seseorang yang lelah mengetahui rahasianya pula. Lebih baik aku pulang, berkata Dipanala kepada diri sendiri, lebih baik bermain-main dengan anak-anak. Jika orang-orang di istana ini memerlukan aku, mereka akan memanggil. Apalagi Pangeran Ranakusuma dan Raden Ayu tidak ada di rumah. Tentu tidak akan ada orang yang memerlukan aku. Tetapi ketika ia sedang berdiri, ia terkejut mendengar derap 2 ekor kuda dari halaman belakang. Hampir di luar sadarnya ia melekatkan tubuhnya pada dinding gandok dan bergeser di belakang tiang sehingga terlindung dari cahaya obor yang sudah dinyalakan karena bayangan tiang itu. Dengan hati yang berdebar-debar ia melihat Raden Rudira dan Mandra yang berada di atas punggung kuda keluar dari halaman istana Ranakusuman. Sejenak Dipanala seakan-akan membeku di tempatnya. Keraguan-raguan yang dalam telah menghentak-hentak di dadanya. Namun sekali lagi ia menggeram, aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Aku tidak berkepentingan sama sekali. Ketika suara derap kaki-kaki kuda itu lenyap, maka Dipanala pun kemudian meninggalkan tempatnya. Di halaman samping ia berpapasan dengan seorang pelayan yang baru keluar dari dalam istana. Katanya, istana rasa-rasanya menjadi sangat sepi. Tentu, sahut Ki Dipanala, semuanya telah pergi. Pangeran Ranakusuma, Raden Ayu dan Raden Rudira, jawab Ki Dipanala. Berulang kali hal serupa itu terjadi. Tetapi rasa-rasanya tidak seperti malam ini. Kenapa? Bertanya Ki Dipanala kemudian. Lampu di ruang tengah itu seakan-akan tidak mau menyala dengan terang. Meskipun sumbunya telah aku panjangkan, namun nyalanya itu bagaikan pelita yang kehabisan minyak saja. Tentu minyaknya lah yang kurang bersih. Minyaknya adalah minyak yang setiap kali aku pergunakan. Tentu pada suatu ketika minyak itu habis, dan minyak yang baru itu tidak sebaik minyak yang lama. Tidak, aku sudah mempergunakan minyak ini selama 3 malam berturut-turut. Ki Dipanala tidak menjawab lagi. Tetapi ketika ia menengok ruang dalam lewat pintu butulan, rasa-rasanya ruangan itu memang sepi dan bersuasana lain. Marilah kita lihat, berkata Ki Dipanala kepada pelayan itu. Keduanya pun kemudian memasuki ruang dalam istana Ranakusuman. Mereka memang merasakan suasana yang lain. Lampu minyak yang biasanya terang benderang, rasa-rasanya memang menjadi suram. Bukan saja lampu di ruang tengah. Bahkan ketika keduanya memasuki bilik Raden Ayu Ranakusuma, terasa seakan-akan tengkuk mereka telah dihembus perlahan-lahan sehingga seluruh bulu kulit mereka berdiri. Dipanala bukan seorang penakut. Yang terjadi baginya seakan-akan sekedar suatu kebetulan saja.
Namun demikian ia tidak dapat ingkar, bahwa hatinya telah diusik oleh kegelisahan, seakan-akan yang terjadi itu adalah suatu isyarat. Tetapi karena kebodohannya, maka ia tidak dapat mengurai apakah yang sebenarnya akan terjadi. Sekali lagi pelayan itu mencoba menarik sumbu lampu-lampu minyak di ruang dalam, namun cahayanya bagaikan tetap redup. Tiba-tiba saja Dipanala tersenyum sambil berkata, "Ada yang kau lupakan." "Apa Ki Dipanala?" "Lihatlah, lampu di pendapa masih menyala terlampau terang, agaknya masih belum kau susut sama sekali. Masih terlampau sore." "Maksudku, justru karena lampu di pendapa itu terlampau terang, maka lampu di dalam ruangan ini tampaknya sangat redup. Cobalah, susut sedikit lampu di pendapa itu. Apakah begitu? Cobalah, nanti dibesarkan lagi." Pelayan itu pun kemudian pergi ke pendapa. Disusutnya lampu yang menyala terang sekali, sehingga cahayanya menjadi redup. Dengan demikian, ketika ia masuk ke ruang dalam, maka lampu-lampu di ruang dalam itu rasa-rasanya menjadi bertambah terang. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, "Kau benar Ki Dipanala. Nah, sekarang, tariklah sumbu lampu di pendapa itu, supaya istana ini tidak kelihatan redup." Pelayan itu kembali lagi ke pendapa, dan dibesarkannya nyala lampu yang tergantung di tengah-tengah pendapa yang besar dan dihiasi dengan barang-barang yang cukup baik dan mahal, yang sebagian diterimanya sebagai hadiah dari perwira-perwira Kumpeni. Tetapi belum lagi pelayan itu masuk, seorang peronda mendekatinya sampai di tangga pendapa sambil bertanya, "Hei, kenapa kau bermain-main dengan lampu minyak itu?" Pelayan itu hanya menggelengkan kepalanya saja. Peronda itu pun tidak bertanya lagi. Dengan dahi yang berkerut-merut ia melangkah kembali ke gardu di regol depan. Namun dalam pada itu, meskipun pelayan itu agaknya mencoba mengerti keterangan Ki Dipanala, bahwa ruangan-ruangan di dalam istana itu tampaknya redup karena justru lampu di pendapa terlampau terang, namun bagi Dipanala sendiri ada sesuatu yang masih tetap mengganggu, justru karena ia tahu kemana Raden Rudira pergi. Karena itulah, maka hatinya masih tetap tidak tenang. Apalagi ketika terasa sesuatu yang aneh menyentuh perasaannya ketika ia berada di dalam bilik Raden Ayu Ranakusuma dan Raden Rudira yang terasa sangat sepi, sesepi kuburan. Yang tampak hanyalah alat-alat rumah tangga yang berdiri tegak dan kaku. Geledek kayu berukir, pembaringan yang bersih dialasi dengan kain yang mengkilap, serta sebuah kaca yang besar, yang diterima juga sebagai hadiah dari orang-orang asing itu, dengan berbagai macam benda yang lain yang sangat mengagumkan. Namun semuanya itu bagaikan perlambang dari hati Raden Ayu Ranakusuma yang mati seperti benda-benda itu. Tidak berperasaan. Tetapi Ki Dipanala tidak mengatakan sesuatu kepada pelayan yang masih berdiri di sisinya. Bahkan perlahan-lahan pelayan itu berkata kepadanya, bilik ini pada suatu saat tentu akan penuh sesak dengan hadiah-hadiah yang setiap saat diterimanya. Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Marilah, bukankah kau hanya mempersoalkan nyala lampu yang redup itu?" Pelayan itu menganggukkan kepalanya. "Dan bukankah kau sudah mengetahui sebabnya?" Sekali lagi pelayan itu mengangguk. "Jika demikian, aku akan keluar dan pulang, menengok anak-anak di rumah." "Silahkan Ki Dipanala," berkata pelayan itu. Ki Dipanala pun kemudian meninggalkan pelayan itu di tangga pintu butulan. Dengan langkah yang lamban, Dipanala berjalan menuju ke butulan dinding halaman di belakang, yang langsung menuju ke halaman rumahnya yang terletak di balik dinding halaman itu. Namun hatinya masih saja dipengaruhi oleh kepergian Raden Rudira. Setiap kali ia mencoba mengusir perasaannya itu, namun setiap kali pula ia menjadi berdebar-debar. Ketika Dipanala sudah berada di luar halaman, dan sudah menutup pintu itu kembali, hatinya menjadi semakin ragu-ragu. Karena itulah maka ia pun mengurungkan niatnya untuk memasuki rumahnya yang sudah tertutup.
Bahkan ia pun pergi ke kandang kuda dan dengan hati-hati membenahi pakaian kudanya dan menuntunnya keluar perlahan-lahan, agar tidak mengejutkan isi rumahnya. Sejenak kemudian Kidipanala pun sudah berpacu di jalan yang sudah menjadi sepi karena malam yang semakin lama rasa-rasanya menjadi semakin gelap, meskipun di langit bintang-bintang bercahaya dengan cerah. Kegelisahan di hati Kidipanala ternyata telah mendorongnya untuk berpacu lebih cepat. Ia pun tahu benar bahwa malam itu Raden Ayu Galihwarit sedang mengadakan bujana makan dan minum tanpa batas di rumah Pangeran Surawijaya. Tetapi ia tidak mau terlibat terlampau jauh. Sebenarnya ia hanya ingin mengetahui apakah yang akan terjadi di rumah pangeran itu jika Raden Rudira mengetahui apa yang dilakukan oleh ibundanya. Karena itu, ia tidak langsung mendekati istana itu. Diikatnya kudanya agak jauh dari istana Pangeran Surawijaya. Kemudian untuk beberapa lamanya ia menunggu di dalam kegelapan sebelum ia pergi mendekati halaman yang luas dan berdinding tinggi. Tetapi pepohonan di luar dinding memberi kesempatan kepadanya untuk melihat apa yang ada di dalam, karena dahan-dahannya yang menjulang melampaui tinggi dinding halaman itu. Sejenak Kidipanala menunggu. Ia menduga bahwa Raden Rudira pun pasti sedang menunggu. Tetapi ia tidak tahu di mana anak muda itu bersembunyi bersama Mandra. Karena itu maka Kidipanala harus berhati-hati. Ia harus menghindarkan diri dari anak muda itu, agar ia tidak menambah kesulitan bagi dirinya sendiri karena ia mengetahui pula rahasianya di samping rahasia ayah dan ibundanya. Betapa dada Kidipanala menghentak-hentak ketika ia mendengar gelak tertawa di pendapa istana yang dihiasi dengan lampu yang terang benderang. Gelak tertawa orang-orang asing yang diseling dengan suara tertawa dalam nada tinggi. Suara istri para bangsawan yang keriangan pula di dalam bujana itu. Apalagi mereka masih mengharap bermacam-macam hadiah dari orang-orang asing itu. Hadiah yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya, karena hadiah itu adalah benda-benda yang mereka bawa dari negeri mereka. Kidipanala yang menunggu di luar dinding menjadi pening. Suara tertawa itu dapat membuatnya menjadi gila. Karena itu, maka akan lebih baik baginya untuk melihat apa yang terjadi daripada sekedar mendengar suaranya. Sebab dengan demikian ia dapat membayangkan apa saja menurut angan-angannya terjadi di balik dinding itu. Tetapi jika ia melihatnya, maka ia akan segera dibatasi oleh penglihatannya, meskipun yang dilihatnya itu mungkin juga sangat memuakkannya. Seperti anak-anak ingin melihat adu ayam di arena yang penuh, maka Kidipanala pun kemudian memanjat sebatang pohon di luar dinding. Dengan hati yang berdebar-debar ia menjengukkan kepalanya dari balik dedaunan yang rimbun. Kidipanala menarik nafas dalam-dalam. Ternyata memang yang dibayangkan jauh lebih menggetarkan dadanya dari yang terjadi. Ternyata mereka hanya sekedar duduk berkeliling pendapa sambil berbicara, meskipun betapa riuhnya. Justru orang-orang asing yang belum menguasai bahasa Jawa dan mencoba mempergunakannya itulah yang dapat menimbulkan gelak yang sangat riuh. Kidipanala meraba keningnya, tetapi ia tetap duduk di atas dahan. Bahkan kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, mudah-mudahan tetap seperti itu saja, seperti yang sering dilakukan di rumah Pangeran Ranakusuma. Sekedar makan dan minum. Dan ternyata bahwa Kidipanala tidak melihat sesuatu yang dapat menggetarkan hatinya, dan sudah barang tentu hati Raden Rudira. Ia melihat juga Raden Ayu Galihwarit duduk di antara beberapa orang puteri bangsawan. Dan Raden Ayu Galihwarit yang berpakaian cemerlang itu pun tidak berbuat apa-apa selain tertawa dan kadang-kadang sampai terguncang-guncang. Sejenak kemudian orang-orang di pendapa itu pun dijamu makan yang bagi Kidipanala melampaui setiap batas keinginannya. Bermacam-macam jenis lauk pauk telah terhidang. Bahkan di antaranya adalah jenis lauk pauk yang belum pernah dilihatnya, yang mungkin disesuaikan dengan cara makan orang-orang asing itu. Tetapi acara makan itu pun tidak menarik perhatiannya. Bahkan Kidipanala pun mulai jemu duduk di atas dahan itu.
Tetapi ia masih juga ingin tahu kesudahan dari pertemuan yang demikian. Apakah seperti yang sering terjadi di Istana Pangeran Ranakusuma, atau masih ada acara-acara lain yang dapat membakar hati Raden Rudira? Bertanya Ki Dipanala di dalam hatinya. Namun sejenak kemudian, ternyata pertemuan itu berakhir. Beberapa orang bangsawan dan orang asing itu minta diri dan meninggalkan Istana Surawijaya. Ki Dipanala menarik nafas lega. Jika Raden Ayu Galihwarit pun kemudian pulang ke Istana Ranakusuman, maka tidak akan timbul persoalan yang dapat mendebarkan jantungnya. Raden Rudira yang tentu juga telah mengintip, pasti akan segera pulang tanpa terjadi sesuatu. Tetapi tiba-tiba alis Ki Dipanala berkerut. Dilihatnya pendapa itu semakin lama menjadi semakin sepi. Namun Raden Ayu Galihwarit masih belum minta diri untuk meninggalkan pendapa itu. Bersambung episode 9 bab 3. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.